Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Fa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa naususan ila ruhi muallifi hadzal kitab ani sahibal matan al imam ibn Athaillah as-Sakandari wa sahib basyarani Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli mahmul ila hadratir rasul al-fatihah. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita insyaallah mengkaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, itu syarah hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Walal malik rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atih. Insyaallah kita akan baca hikmah yang ke-13 dan ini insyaallah kita bagi jadi dua bagian, dan pada kesempatan ini bagian pertama ya. Artinya bagian pertama dari syarahnya. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin hati bisa bersinar, bisa bercahaya. Suwarul akwani ketika gambaran-gambaran alam semesta muntabi'atun fi mir'ati itu tercetak, tercermin, tergambar fi mir'atihi pada cerminnya, cermin hati. Artinya ketika dalam hati ini yang ada kebesaran makhluk, yang ada keyakinan pada makhluk, yang tergambar dan terpantul dan tercermin pada cerminan hati adalah gambaran-gambaran makhluk. Yakin bahwa makhluk yang memberikan manfaat masih bersandar pada makhluk. Nah, hati yang kayak gini nggak mungkin bersinar, nggak mungkin bercahaya. Ya, bisa jadi hati kita masih dalam kondisi seperti ini. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Atau bagaimana mungkin hati itu bisa rihlah, bisa mengadakan perjalanan. Artinya rihlah ruhaniyah, perjalanan hati ilallah kepada Allah, wa huwa mukabbalun bisyahawati. Sementara hati itu mukabbal, ay muqayyad, dia masih diikat, dia masih dicancang, dia masih diborgol dengan kesenangan-kesenangannya, dengan syahwat-syahwatnya. Artinya hati yang masih terikat dengan syahwatnya, kesenangan-kesenangannya, hati ini nggak mungkin mengadakan perjalanan menuju ke Allah. Lagi dan lagi bisa jadi hati kita masih seperti itu. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimana mungkin hati itu berharap agar bisa masuk ke hadrat Allah, ke hadirat Allah. Wa huwa sementara dia hati tadi lam yatatahhar, dia belum bersuci, dia belum mandi min janabati ghafalati, dari junub ghafalati, kelalaian-kelalaiannya. Sementara hati tadi masih banyak lalai gitu ya. Kelalai, dan kelalaian hati ini diumpamakan seperti orang yang junub. Ketika hati tadi belum membersihkan kelalaian-kelalaiannya, maka diibaratkan seperti orang yang junub dan belum mandi gitu. Sehingga bagaimana mungkin hati yang seperti ini berharap bisa masuk ke hadrat Allah. Am kaifa, atau bagaimana mungkin, artinya nggak mungkin. Yarju ayafhima daqaiqal asrar. Hati tadi berharap untuk bisa memahami, mengerti
daqaiqal asrar, rahasia-rahasia yang halus. Wa huwa lam yatub, sementara hati tadi dia belum tobat min hafawatihi, dari ketergelincirannya. Artinya ketika hati itu belum tobat, berarti tobat batin gitu ya. Dia belum tobat dari ketergelincirannya, kesalahannya. Nah, hati yang seperti ini jangan berharap dia mampu memahami rahasia-rahasia yang halus gitu ya. Kita baca syarahnya. Hadhil hikmatu ka tawjihi lil hikmati allati qablaha. Ini hikmah yang ke-13, ka tawjih, seperti at-tawjih, arahan bagi hikmah yang sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-12. Ma naf'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Wa dzalika li anal uzlatal masubata bil fikrah. Wadhalika, dan penjelasan itu kenapa hikmah yang ke-13 ini adalah merupakan arahan bagi hikmah yang ke-12. Kenapa disebut sebagai tauji, arahan? Li'anal uzlatal masubata bil fikrah, karena uzlah yang dibarengi dengan berpikir ya. Kemarin ya sudah berpikir tentang Allah, kebesaran Allah, berpikir tentang akhirat, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, berpikir tentang ya kita dari mana asalnya, mau kemana, berpikir tentang asal muasal kita diciptakan dari apa, dan berpikir tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita, dan berpikir juga tentang bagaimana manusia selamat dari siksa Allah. Nah, itu maksudnya berpikir itu. Nah, uzlah yang disertai dengan berpikir seperti itu, yatakhallal qalbu biha anil aghyar, maka hati akan menjadi kosong dengan berpikir seperti tadi itu, anil aghyar, dari makhluk, sehingga nanti makhluk, kebesaran makhluk itu menjadi kosong ya, artinya menjadi hilang dari hati. Wabiha, dan dengan uzlah yang seperti itu juga yarhalu ilallah, hati tadi bisa rihlah, bisa mengadakan rihlah ruhaniyah kepada Allah, berjalan menuju ke Allah. Wa yadkhulu hadratah, dan hati juga bisa masuk kepada hadrat Allah. Wa yatahalla, dan hati tadi akan berhias, akan terhias, akan menjadi indah. Bifahmi daqaiqil asrar, dengan memahami rahasia-rahasia yang halus. Ya, tapi tadi catatan ketika uzlah kita berpikir tentang hal tersebut. Jangan malah zaman sekarang uzlah sendirian aja di balik tiang. Kirain lagi ngapain? Lagi megang HP, lagi main games, lagi lihat akun-akun dan seterusnya. Wa amal qalbul ladzi tubi'at fi mir'atihi suwarul mukawwanati wa syaghala biha wa sara mukabbalan ay muqayyadan bisyahawat fa innahu la yanalu isyraq. Nah, hati yang seperti tadi itu ketika uzlahnya sukses berhasil, karena dalam uzlah kita berpikir dan seterusnya, insya Allah hati menjadi terang. Dan dalam peribahasa Indonesia kita dulu sering dengar tuh, apalagi waktu kita SD ya. Tapi sepertinya sekarang kita jarang dengar apa peribahasa tadi, fikir itu pelita hati. Dengan berpikir hati seseorang akan terang. Jadi kayak ada pelitanya, ada lampunya, ada obornya. Tapi ketika seseorang tidak berpikir, ya otomatis hatinya gelap, nggak ada lampunya, nggak ada obornya gitu. Wa amal qalbul ladzi, adapun hati yang tubiat, dicetak, dia distempel, tubiat dicetak, distempel, dipantulkan, fi mir'ati, pada cerminnya, cermin hati. Yang dipantulkan apa? Yang dicetak apa? Suwarul mukawwanat, gambar-gambar bentuk-bentuk makhluk gitu ya. Fasyaghala biha, lalu hati tadi sibuk biha dengan suwarul mukawwanat, gambaran-gambaran makhluk, sehingga yang dalam hati yang ada kebesaran makhluk bukan kebesaran Allah, sehingga hati masih bersandar kepada makhluk. Hati masih yakin yang memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah makhluk. Hati masih bersandar kepada makhluk. Wasara mukabbalan, dan hati tadi menjadi mukabbal, ay muqayyadan, dia terbelenggu, dia terikat bisyahawati, dengan syahwat, kesenangan-kesenangan.
Nah, hati yang seperti ini fa innahu la yanalul isyraq, maka dia tidak akan meraih al-isyraq, bersinar. Artinya hati tadi tidak akan bersinar dengan cahaya iman, yakin, fikir dan seterusnya. Sebaliknya hati tadi akan gelap. Wala yadkhulu fi hadratil karimil khallaq. Hati yang seperti ini juga tidak akan masuk, tidak bisa mampu kepada hadrat al-karimil khallaq, Allah yang maha mulia, al-khallaq, Allah sang pencipta. Kenapa? Li'anna lam yatatohar min ghafalatihi asyabihati bil janabah. Kenapa hati yang seperti itu dia tidak bersinar dan dia tidak mampu untuk masuk hadrat Allah? Karena hati yang seperti itu lam yatatohar, dia belum bersuci dia. Min ghafalatihi, dari kelalaian-kelalaiannya, asyabihati bil janabah, yang kelalaian tadi ibaratkan seperti janabah, hadas besar gitu ya. Hadas besar, janabah. Fayumnau minha, maka hati seperti itu dilarang, dicegah, tercegah minha darinya, daripada masuk ke hadrat Allah. Kama yumnaul junub, sebagaimana orang yang junub dia dilarang minal masjidil ladzi, daripada masjid yang huwa mahalul munajah wal istijabah. Masjid adalah tempat al munajah, berdialog dengan Allah, beribadah kepada Allah, wal istijabah dan al istijabah. Ya, artinya gini, ketika seseorang dia junub, dia katakanlah keluar sperma, maka dia tidak boleh berdiam di masjid. Ya, apalagi ibadah, sholat dan seterusnya, nggak boleh. Bahkan kalau zaman dulu kan ada orang-orang, atau zaman dulu tuh ada beberapa remaja tidur di masjid. Katakanlah pada malam hari dia mimpi basah. Nah, pada saat itu dia tidak boleh diam di masjid, dia harus keluar dari masjid karena dia dalam posisi janabah. Sementara masjid adalah tempat yang bersih. Ya, lagi dia mau ngapain di masjid ya? Pokoknya dia harus keluar masjid, nggak boleh di dalam. Kecuali kalau dia nggak bisa keluar, atau seandainya dia keluar malah dia mendapatkan mudorot. Misalkan di luar masjid ada beberapa singa dan macan yang siap menerkamnya, atau di luar masjid ada perampok-perampok, orang-orang jahat yang ketika dia keluar dia akan dibantai, dia akan mati dan seterusnya. Nah, kalau kondisi seperti itu ya sudah, dia karena darurat dimaafkan untuk tetap di masjid tadi. Nah, begitu juga orang yang junub, dia tidak boleh melakukan ibadah sebelum dia mandi besar tentunya. Sebelum dia bersuci, sebelum hadas besar terangkat. Nah, nanti ketika dia sudah mandi hadas besar, ketika hadas besar terangkat, maka barulah dia dipersilakan untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat, baru itu boleh gitu ya. Nah, hati begitu juga. Hati yang masih penuh kelalaian, hati yang masih penuh kelalaian, ibaratkan kelalaian tadi seperti janabah. Berarti hati yang masih lalai, hati yang masih kotor dan seterusnya, itu diibaratkan hati tadi junub. Nah, selama dia belum tobat dari kelalaiannya tadi, dari kealfaannya tadi, selama dia belum tobat, dia belum mandi dengan ma'i toba, air tobat gitu ya, maka ya hati tadi susah untuk bisa masuk ke hadrat Allah. Ada juga yang memahami, yang mengistilahkan hadratul qudsi, Allah maha suci, dan tidak akan bisa bersama Allah, tidak akan bisa berdialog dengan Allah dalam arti sesungguhnya, sejati dan maksimal. Tidak akan bisa masuk ke hadrat Allah kecuali yang suci juga. Oleh karena itu kita diperintahkan pada saat kita mau sholat ya, ketika kita punya hadas besar, mandi biar hadas besarnya hilang. Ketika kita punya hadas kecil belum wudu biar hadas kecil kita hilang. Sehingga secara lahiriah kita sudah diperbolehkan untuk sholat, karena sholat menghadap Allah, munajah kepada Allah, dan mahalul istijabah, tempat di mana istijabah kita gitu ya, istijabah kita meminta diijabah dan seterusnya. Bahkan bukan hanya itu, kalau anjuran ulama-ulama tasawuf,
ketika artinya di samping kita wudu zahir itu membasuh anggota-anggota wudu, sehingga dengan kita wudu hadas kecil kita hilang, itu sangat-sangat dianjurkan sebelum kita sholat takbiratul ihram kita juga harus bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari cinta dunia, dari kelalaian dan seterusnya, sehingga itu yang disebut dengan wudu batin. Sehingga orang-orang tasawuf itu mereka sempurna sekali ya, dibandingin kita tentunya. Kenapa? Karena mereka setiap kali mau sholat yang mereka lakukan dua, wudu zahir yaitu membasuh anggota wudu yang lahiriah, juga wudu batin yaitu tobat dari kesalahan-kesalahan dalam hati dan bersihkan hati mereka dari selain Allah begitu mereka mau sholat. Sementara kita seringkali kita suka lupa wudu batin, kita cuma fokus pada wudu zahir doang. Wudu zahir kita berpikir dan hadas kecil kita sudah terangkat, langsung kita sholat. Seringkali kita tidak melakukan wudu batin. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunat taufik sehingga kita bisa melakukan pada saat kita mau sholat, kita lakukan dua wudu, wudu zahir dan wudu batin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan penjelasan yang kedua dari hikmah yang ke-13 ini, yaitu diawali wal istifamu fil mawadhi'il arba'ah dan seterusnya. Pada akhirnya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lagi dan lagi terus kita berharap sama Allah, kita bersandar sama Allah, dan kita harapkan pertolongan Allah, rahmat dan kasih sayangnya dan juga hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala pamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.